Selamat malam mitra-mitra KK Indonesia di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eriska Manalu, berdomisili di Lampung Rawajitu, tepatnya di Rawajitu. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah dengar tambak udang terbesar se-Asia Tenggara, itu sebenarnya di daerah saya tahun 90-an. Namun saat ini sudah tidak, karena mitra-mitra petambak sudah menjadi bisnis sendiri, jadi nggak melalui perusahaan lagi, perusahaannya bangkrut. Nah, untuk tahun 90, daerah kami daerah yang berjaya-jayanya waktu itu. Saya pencapaiannya di Ruby Star Manager, sebenarnya Star Manager itu di tahun 2019. Untuk Ruby Star Manager saya pencapaian di bulan Juli sampai Agustus Ruby Star Manager. Upline sponsor saya adalah kakak sepupu saya sendiri yang di Jakarta, yaitu Ibu Lasdosma Manalu, dan upline director saya Ibu Marcella Praskalia. Latar belakang saya seorang pedagang sebenarnya. Kemudian saya join itu di tahun 2019 akhir Januari. Nah, tapi sebelum join, saya itu sudah kenal produk KK Indonesia di tahun 2018. Jadi ada cerita, di tahun 2018 itu mama saya divonis dokter mengidap penyakit jantung dan harus pasang ring jantung, nggak cuma satu tapi sudah 2. Jadi tahun 2017-2018 mama saya bolak-balik ke rumah sakit kambuh penyakit jantungnya, dan terakhir di tahun 2018 divonis harus operasi. Sudah dijadwalkan bahkan operasi, 4 bulan kemudian harus operasi. Kemudian mama saya sempat stres, obat yang dikasih dokter sangat banyak, bukannya tambah sehat tapi mama saya semakin tambah buruk keadaannya. Kemudian kami cerita ke kakak sepupu saya yang di Jakarta, kami pikir begini, mungkin di Jakarta kakak akan menemukan obat-obat yang lebih baik dibandingkan kami yang di daerah. Akhirnya kami cerita, dan kakak sepupu saya ini kebetulan tinggal satu gereja sama Ibu Marcella. Dari situlah kami mengenal produk-produk KK Indonesia. Dari obatnya yaitu Bekatul Beras Merah, 4 bulan setelah dikonsumsi Bekatul Beras Merah, dokter mengatakan bahwa, oh ternyata kondisi ibu semakin membaik. Jadi jadwal 4 bulan itu akhirnya di-cancel untuk operasi, kita lihat 2 bulan kemudian. Oke, suaranya kurang jelas ya? Oke. Kemudian, 2 bulan berikutnya, ibu mama saya konsultasi lagi ke dokter, ternyata semakin membaik, dan 8 bulan akhirnya obat dokter dari obat jantung itu berkurang, mulai dosisnya berkurang. Nah, dari situlah, dari Bekatul Beras Merah dan Omega 3, mama saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa, kesehatan mama saya semakin membaik. Nah, kemudian saya sering bolak-balik dari sini ke Jakarta, memang karena adik saya ada kuliah di Jakarta, jadi saya di bulan 12 sempat ke Jakarta dan ketemu sama Ibu Marcella di gereja. Setelah ibadah, Ibu Marcella deketin saya dan menawarkan bisnis KK Indonesia. Ditanya, kamu sudah join belum? Saya bilang belum, karena memang saya tidak tertarik, saya cuman fokus sebagai konsumen saja, belum mau bisnisnya. Kemudian ditawarin bisnisnya, program-programnya segala macam. Saya waktu itu mendengarnya ya lewat masuk kiri, keluar kanan. Nggak terlalu serius menanggapinya. Tapi ada suatu titik ketika Ibu Marcella mengatakan, mau nggak kamu jalan-jalan ke Hainan, China, katanya waktu itu. Langsung saya, hah? Jalan-jalan, kata gitu kan. Emang bisa orang yang baru join bisa langsung tiket jalan-jalan ke luar negeri? Kata Ibu Marcella, bisa, katanya gitu kan. Akhirnya saya nggak langsung join, tapi saya butuh waktu 1 bulan untuk berpikir apakah saya mau join atau tidak. Akhirnya saya putuskan waktu itu di akhir Januari, tanggal 31, kalau nggak salah itu, saya join di KK Indonesia, dan upline sponsor saya adalah kakak saya sendiri. Saya join sendiri, jadi saya minta aplikasi kakak sepupu saya, langsung saya joinin sendiri, saya join lah di situ. Awal 2 bulan pertama saya join di KK Indonesia, saya nggak mendapatkan apa-apa, artinya saya stuck.
Saya stuck, saya akhirnya pada puncak tertentu karena terlalu banyak penolakan-penolakan yang saya terima, saya menyerah. Kemudian saya katakan sama Ibu Marcella, "Kak, saya nggak mau lagi deh di bisnis KK Indonesia." Kenapa katanya? Karena pertama, saya tinggal di pelosok Rawajitu, jauh dari upline. Untuk dari Rawajitu ke Bandar Lampung aja harus menempuh 8 jam perjalanan, dan dari Bandar Lampung ke Jakarta harus menempuh lagi 8 jam. Jadi sekitar 16 jam harus ketemu leader. Kemudian infrastruktur di Rawajitu, waduh, itu masih impian bagi kami masyarakat Rawajitu. Jalannya ketika musim hujan akan seperti sawah. Jadi banyak becek dan segala macam, berumpur. Bahkan mobil-mobil banyak kepater, itu udah pemandangan yang biasa kami lihat di di Rawajitu sendiri. Listrik baru hadir di tahun 2010. Jangan tanya sinyal handphone, itu masih impian banget buat kami. Dari sini aja ke Swakasa itu cuma 10 menit perjalanan, itu sudah nggak ada sinyal. Jadi susah. Saya merasa nggak akan bisa saya fight di KK Indonesia. Penghasilan penduduk di sini pun cuma seorang petani, jadi nggak mungkin, Kak. Saya di pelosok, saya jauh dari upline, tempat tinggal saya benar-benar infrastruktur pun tidak memadai, handphone aja susah sinyalnya dan segala macam, saya nggak bisa, Kak. Penolakan juga sering terjadi sama saya nggak bisa lagi, saya bilang kayak gitu. Kemudian Ibu Marcella mengajak saya untuk ikut seminar manajer di Jakarta. Akhirnya saya oke deh, saya coba lagi sekali lagi, saya pikir begitu. Saya akhirnya berangkatlah ke Jakarta, saya kasih waktu saya menempuh perjalanan 8 jam, kemudian nyampe lagi ke Jakarta, saya 8 jam kemudian, jadi 16 jam, ketemulah ke upline saya dan kita mengikuti seminar manajer. Seminar manajer waktu itu saya ingat banget Pak Jo yang mengadakannya. Jadi waktu itu benar-benar ditatar, kemudian benar-benar dikasih motivasi baru, pemikiran baru tentang bisnis KK Indonesia. Itu nggak harus di kota loh kamu bisa sukses, tapi di pelosok manapun kamu bisa sukses gitu. Dan kemudian diajarkan juga bahwa untuk bisnis KK Indonesia itu tidak bisa kita cuma jualan aja. Kalau jualan aja, untung aja itu nggak akan bisa berhasil. Kamu harus membantu banyak orang. Ketika kamu membantu banyak orang, kamu akan naik level, seperti itu katanya. Kemudian saya balik ke Rawajitu, saya merenungkan apa maksudnya membantu. Saya pun nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya konsultasi terus sama leader saya, Ibu Marcella. Nah, bagaimana cara membantu itu diajarin. Ternyata di masuk ke bulan 4, saya bisa pra-star manager. Dan bulan 6, saya bisa jadi star manager. Dan saya masuk ke panggung star manager di Jakarta waktu itu. Singkat cerita, dari yang diajarkan dari KK Indonesia, dari leader saya Pak Jo, saya pun dapat 1 tiket ke Hainan, China. Bahkan di Hainan sendiri, saya masih di Hainan, orang berbondong-bondong mau join bersama saya di jaringan saya. Singkat cerita lagi, bulan Desember saya mendapatkan 3 tiket ke Bangkok. Waktu itu saya memang setelah saya dapat 1 tiket, saya punya keinginan untuk mengajak orang tua saya ke luar negeri. Karena saya ini orang desa, saya ini impian itu terbesar saya adalah bisa ke luar negeri. Itu luar biasa banget bagi saya. Ketika saya berada di luar negeri, saya ingin mengajak orang tua saya menikmati luar negeri itu seperti apa. Itulah impian terbesar saya. Ketika saya sudah berhasil ke Hainan, saya ingin mengajak orang tua saya. Akhirnya dapat 3 tiket ke Bangkok waktu itu. Tapi apalah daya karena pandemi nggak jadi berangkat di bulan 3 kemarin. Akhirnya itu pun saya cancel di 2 minggu sebelum keberangkatan. Nah, setelah itu saya pun berpikir begini, itu masih hutang saya sama orang tua saya untuk mengajak ke luar negeri. Singkat cerita, saya tetap ikut sistem yang diarahkan sama leader-leader. Saat ini saya sudah dapat 2 tiket Hong Kong, Shenzhen, Macau, atau bisa ditukar dengan ke Yerusalem. Karena memang saya cita-citanya pengen juga sih ke Yerusalem dan mengajak orang tua saya. Nah, itulah pencapaian saya di KK Indonesia. Nah, saya benar-benar termotivasi ketika saya berada di
di Lampung, Rawajitu ini, saya berpikir nggak mungkin saya bisa berhasil di pelosok desa. Namun bersama KK Indonesia, saya bisa bisa membuktikan bahwa orang di desa pun, di pelosok desa pun yang jauh dari ibu kota, kita bisa berhasil dan bisa sukses di KK Indonesia ini. Dan saya terima kasih buat juga Sport System N2000 untuk masuk ke kelas. Saya juga sebenarnya bersyukur sih masuk pandemi ini akhirnya tidak perlu mengeluarkan uang banyak ke Jakarta, lewat Zoom aja bisa mendapatkan informasi yang luar biasa lewat Zoom. Karena untuk ongkos aja bisa hampir 600.000 saya dari Lampung dari Rawajitu ke Jakarta. Tapi kalau lewat Zoom itu gratis. Jadi saya sangat bersyukur banget dan impian terbesar saya saat ini adalah mengajak jaringan-jaringan saya untuk bisa menikmati luar negeri. Bagaimana rasanya pergi ke luar negeri. Dan bersyukur puji Tuhan, saya di jaringan saya sudah ada satu yang berhasil dapat tiket Hong Kong, Shenzhen, Macau. Bahkan saya sudah bisa membawa satu jaringan saya yang sudah menjadi star manager. Dan di sini sudah ada dia Ibu Ida. Dan kemudian dua jaringan saya yang sudah menjadi pra star manager.